Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Marlina Nova Elizabeth Prawito Pontewa, STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita mendengarkan nas pembimbing yang terambil dari Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendosa dan menindas mereka. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Terus perang Kristus tetap
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa kita. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Dengarkanlah berita pengampunan dosa yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih
Marilah umat Tuhan disilakan berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat pertama sampai ayat yang ke-17 yang menyatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kejahatan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 harinya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Marilah jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Oleh karena itu, siapkanlah hati dan pikiran jiwa kami, dan kuduskanlah Tuhan, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan membuat kami bisa mengerti dan hidup kami terus mengalami dalam kekudusan yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kesaksian yang berarti di tengah hidup orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6-16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu
masing-masing pemilik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaan di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam Alehem untuk kita semua. Tentunya kita menyadari bersama kita masih dalam mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kita terus berdoa berharap bahwa kita kembali nanti memasuki new normal untuk bisa beribadah, berkumpul bersama-sama di gereja. Jemaat kekasih Tuhan, tema bacaan kita pada saat ini adalah setiap generasi berbeda. Pemetaan terhadap perkembangan generasi dapat diberi label-label yang berbeda-beda. Generasi yang lahir tahun 1946 sampai 1965 itu disebut sebagai generasi baby boomers yang ada. Yang kedua, generasi yang lahir tahun 1965 sampai 1980 itu disebut sebagai generasi X atau disebut juga sebagai generasi jadul. Nah, generasi yang lahir tahun 1981 sampai tahun 2000 itu disebut sebagai generasi Y atau generasi milenial. Dan yang berikutnya adalah yang lahir tahun 2000 ke atas itu adalah generasi Z yang disebut juga sebagai generasi Alpha. Beda generasi tentunya beda gaya, beda cara berpikir, beda selera, dan sebagainya. Kalau kita melihat perbedaan ini harus dianggap sebagai satu anugerah Tuhan untuk saling membangun, saling melengkapi,
saling mengisi antara generasi satu dengan generasi yang lainnya. Namun kita lihat di dalam realita kehidupan ini ada konflik yang terjadi antara generasi muda dan generasi tua, ya, generasi yang sebelumnya dengan generasi masa kini. Konflik yang terjadi terutama di dalam kehidupan keluarga, orang tua dan juga anak-anak. Kita melihat banyak orang tua yang tidak bisa menerima gaya hidup dari generasi muda. Demikian juga sebaliknya, anak-anak juga tidak menerima, melihat dan mendengarkan orang tua, menganggap orang tua terlalu kolot, terlalu kuno, bahkan menganggap orang tua tidak mengerti dengan apa yang mereka jalani sebagai generasi muda yang ada. Jadi dengan kata lain, orang tua itu dianggap tidak bisa mengerti, dan anak juga dianggap tidak bisa menjadi anak penurut, atau anak dikatakan anak yang melawan dan membangkang. Jika hal ini kita biarkan terus, kita tidak berusaha untuk mencari jalan keluar antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, ini akan menimbulkan konflik yang sangat serius yang melukai hubungan antara orang tua dan juga anak-anak. Dan tentunya ini juga akan berdampak di dalam kehidupan beriman bagi yang dihadapi juga anak-anak yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, generasi muda atau disebut sebagai generasi Y, generasi Z yang ada, itu akan menolak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang tua mereka terkait tentang nilai-nilai kerohanian juga. Mereka akan menolak ajaran-ajaran seperti itu dan mengambil kepuasan yang mereka anggap bahwa kepuasan di dalam nilai-nilai yang mereka miliki selama ini. Nah, di sini di dalam perikop pembacaan kita bersama, kita belajar dari bacaan ini yakni tentang generasi Yosua. Jadi setelah eranya Musa itu diganti dengan Yosua yang ada. Nah, Yosua dengan generasi-generasi yang ada, angkatan yang bersama dengan Yosua, kita lihat bersama di dalam bacaan firman Tuhan, terutama dalam kitab Yosua, di sana menunjukkan bahwa generasi Yosua adalah generasi yang setia, generasi yang taat beribadah kepada Tuhan. Di dalam kepemimpinan, di dalam leadership Yosua, pada saat itu Yosua berulang-ulang kali mengajarkan, menegaskan kepada generasi yang ada, kepada bangsa Israel pada zaman Yosua, untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau memilih, apakah memilih menyembah kepada Allah yang esa atau kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu? Ya, Yosua bilang, katakan bahwa kalau aku tetap setia beribadah, baik aku dan keluargaku setia dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Yosua pasal 24, di situ dikatakan ayat 13, 14 dan juga ayat yang ke-15. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara, Yosua saat menghantar bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang ada, di sana kita bisa melihat bahwa dia berada di sana dan umur 110 baru dia meninggal. Dalam ayat 10 dikatakan Yosua dan bersama dengan generasi zamannya itu telah meninggal, dan bangkitlah generasi muda, generasi baru yang lahir dan besar di tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Seharusnya Bapak Ibu dan Saudara, generasi baru, generasi yang lahir dan besar di tanah Kanaan, seharusnya mereka hidup mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh generasi sebelumnya,
yakni setia dan taat beribadah kepada Tuhan. Karena tanah yang diberikan oleh Tuhan adalah tanah perjanjian, sehingga baik generasi mereka sebelumnya, orang-orang tua mereka, maupun mereka sebagai generasi mendatang, generasi muda yang ada, harus tetap menunjukkan jati mereka sendiri untuk sebagai juga umat perjanjian. Jadi bukan hanya tanah perjanjian saja, tetapi mereka juga harus membawa diri mereka, mewujudkan kehadiran mereka di tengah bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah, untuk menjadi umat perjanjian yang memperkenalkan Allah yang esa kepada bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah yang esa. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara, dalam ayat yang 10 dikatakan di sana, generasi ini bangkit dan generasi ini tidak mengenal Allah dan juga perbuatan-perbuatan Allah yang ada. Nah, ini menjadi satu ironi untuk kita semuanya yang ada. Ya. Karena apakah orang tua, apakah generasi sebelumnya bangsa Israel itu mengabaikan, tidak mengajarkan tentang nilai-nilai kerohanian, tidak mengenalkan Tuhan kepada generasi muda yang selaku anak cucu mereka sendiri? Apa yang pernah dituliskan oleh Tuhan dan diberikan kepada Musa dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ke-7 dikatakan bahwa mereka, orang-orang tua, harus mengasihi Allah yang esa, ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan yang ada. Dan mereka sebagai orang tua harus mengajarkan hal itu kepada anak-anak saat mereka duduk, saat mereka melakukan perjalanan berbaring, dan saat mereka bangun, supaya mereka bisa mengenal siapa Allah yang ada. Nah, ini kita lihat. Nah, ini yang harus diajarkan orang tua generasi sebelum kepada mereka, supaya mereka mengenal siapa Allah. Atau ini kita bisa lihat, kenapa anak-anak atau generasi muda tidak mengenal Allah? Bisa saja juga orang tua sudah mengajarkan siapa Allah itu, tetapi mereka yang sendiri tidak mampu mengabaikan ajaran itu. Mereka tidak mau mengenal sejarah yang terjadi, tidak mau belajar tentang sejarah apa yang sudah Tuhan Allah lakukan terhadap nenek moyang mereka, bahkan seluruh alam ciptaan yang ada. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara dikatakan, ketika generasi muda itu muncul, bahkan tadi katakan tidak mengenal Allah yang ada, meninggalkan Allah yang ada. Mereka tidak mengenal Allah. Akibatnya dikatakan mereka menyembah Allah yang lain. Mereka meninggalkan Allah. Itu ayat 11, 12 dan 13. Di sana dikatakan mereka menyembah Baal. Mereka menyembah Asitoret yang ada. Siapa Baal, Bapak Ibu dan Saudara? Baal adalah dewa yang tertinggi yang disembah oleh bangsa Kanaan yang ada. Dewa yang dianggap bisa menguasai dunia, bisa menguasai bumi, yang bisa memberkati hasil-hasil panen mereka. Dewa yang dianggap bisa memberikan banyak keturunan kepada manusia yang ada. Belum lagi kepada Asitoret, istri dari Baal yang dipercayai oleh bangsa Kanaan, di mana Dewi Asitoret itu dianggap sebagai dewi kesuburan yang juga akan memberkati mereka di dalam hak keturunan. Belum lagi di dalam berbicara tentang ternak dan juga tentang hewan-hewan yang bisa berkembang biak. Inilah sebabnya Bapak Ibu, kenapa generasi muda yang lahir dan besar di tanah Kanaan menyembah kepada ilah-ilah lain yang ada, tidak menyembah kepada Allah yang esa. Nah, ketika hal itu terjadi, bagaimana respon Tuhan? Respon Tuhan di sini dikatakan dalam ayat 14-15, Tuhan menjadi murka. Ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kejahatan itu semakin merajalela. Ya, Tuhan akan terus melawan kejahatan itu. Dalam cerita ini disampaikan Tuhan itu murka. Dia memakai bangsa-bangsa orang-orang di sekeliling bangsa Israel yang ada di sekitar itu untuk merampok, untuk menjarah hak kebebasan mereka, harta mereka yang ada, sehingga bangsa Israel itu merintih, merana, menderita karena ulah bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu dan Saudara,
kita bisa melihat bahwa Allah bisa memakai siapa saja, ya, untuk bisa menegur, mengubah kehidupan orang-orang percaya untuk kembali memiliki kehidupan yang baik, ya. Tuhan bisa memakai tadi orang-orang yang tidak mengenalnya untuk menjahati, untuk merampok, untuk mengganggu kehidupan kita yang ada. Nah, kalau kita benar, ada orang yang jahat, ada orang yang memang tidak menyukai kita, ada orang yang membenci kita, tetapi kehidupan kita benar, ya kita tetap tabah. Kita tidak bersuka cita menganggap ini adalah sebuah ujian. Tetapi kalau ada orang yang jahat, ada orang yang benci, ada orang yang berusaha menghancurkan dan merusak kehidupan kita, karena kita juga jahat, ya, kita juga tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, ini harus kita sadari sebagai bahan introspeksi kita sendiri, evaluasi diri kita sendiri, ya, karena kita tahu bahwa Allah bisa melakukan segala sesuatu agar supaya umatnya itu bisa bertobat. Nah, akhirnya kita bisa melihat dalam endingnya. Di situ dikatakan ketika Tuhan melihat bahwa bangsa Israel itu merana, menjerit, bahkan menderita yang ada. Di sini dalam ayat 16 dikatakan Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang ada. Ya. Ada kurang lebih 13 hakim-hakim dalam kitab hakim-hakim di sana. Nah, kita juga cukup bisa membaca bagaimana peran mereka yang luar biasa. Ada hakim Gideon, Otniel, Simson, Deborah, ya, di mana mereka dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya mereka dipakai oleh Tuhan untuk bagaimana mereka mengatasi perkara-perkara yang dihadapi oleh bangsa Israel saat terjadi perselisihan di antara mereka, tetapi bahwa hakim-hakim ini juga punya tugas untuk sebagai pemimpin yang akan melawan musuh-musuh bangsa Israel. Bahkan yang lebih penting yang kita tahu bahwa tugas hakim yang tidak kalah pentingnya adalah membawa bangsa Israel itu untuk kembali setia dan beribadah kepada Tuhan. Kita lihat, ya, ayat 18 tadi dikatakan bahwa Tuhan membangkitkan hakim itu. Tuhan pula lah yang melindungi dan menyertai hakim itu, sehingga di dalam pemerintahan hakim-hakim yang ada mereka boleh berhasil melawan musuh-musuh mereka. Tetapi itulah tadi bangsa Israel, ya, setelah berakhir masa hakim yang satu, mereka kembali melakukan kejahatan. Muncul lagi hakim yang lain, mereka setia kepada Tuhan. Begitu mati lagi, mereka membangkang lagi kepada Tuhan. Seterusnya seperti ini. Ini hal yang sangat tidak pas dan sangat buruk untuk kita tiru. Dan itu memang kita tidak boleh tiru, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, dari hal inilah Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus, kita bisa melihat yang pertama, bahwa di dalam pengajaran kita, satu yang saya mau sampaikan kepada kita semua, ya, generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang hidup pada masa kini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini juga kita harus lihat bahwa kehidupan beriman mereka itu juga sangat penting bagi mereka. Jangan hanya kita perhatikan kebutuhan jasmani mereka sendiri, tetapi kita juga memperhatikan kebutuhan rohani mereka. Ya, orang tua harus juga mengajarkan kepada anak-anak cucu yang ada tentang nilai-nilai kerohanian, tentang siapa Allah yang ada kepada mereka. Orang tua mengajarkan hal itu kepada anak-anak di rumah, bahkan juga membawa anak-anak, menghantar anak-anak, mendampingi anak-anak ketika mereka pergi ke gereja untuk mengikuti ibadah PA dan ibadah PT, ibadah anak-anak dan ibadah remaja yang ada. Apalagi dalam situasi saat ini, anak-anak yang juga beribadah kepada Tuhan di rumah secara online. Orang tua itu tidak boleh tinggal diam, sibuk dengan kesibukan sendiri. Orang tua harus juga mendampingi anak-anak di dalam mereka mengikuti ibadah tersebut, karena tentunya akan terjadi diskusi di mana anak-anak dan orang tua yang ada, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, untuk mereka memperbincangkan tentang siapa Allah dan perbuatannya. Dan ini yang harus kita bisa lihat bersama-sama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena bagaimana anak-anak itu, bagaimana anak-anak kita, bagaimana cucu kita bisa mengenal siapa Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca dalam Roma pasal 10 ayat 14 dikatakan, bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan
kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka tidak percaya kepada Tuhan kalau mereka sama sekali tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia, tentang Allah, kalau tidak ada orang yang menyampaikan dan memberitakan firman Allah kepada mereka? Itu jangan kita lupakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara, ajarkanlah itu tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua yang saya mengajak kepada kita dalam ibadah saat ini merupakan serangkaian hari ulang tahun yang ke-26 Yadia atau Yayasan Diakonia GPB itu sendiri. Kita melihat, belajar apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Diakonia GPB dalam rekam jejak mereka yang sangat luar biasa. Di tahun-tahun sebelumnya mereka melakukan pelayanan, tidak hanya melakukan pelayanan di dalam lingkup gereja, tetapi mereka keluar melihat bagaimana jemaat-jemaat yang ada juga di pedalaman, di pedesaan, bersama juga di dalam lingkup masyarakat setempat. Dalam tahun 2017 dia melakukan baksos di Minahasa, 2018 di Maluku, bahkan tahun kemarin 2019 yakni di NTT, di Kupang yang ada. Mereka melakukan pelayanan baksos, bakti sosial, kesehatan, sunatan massal, bahkan juga penyaluran air bersih. Bahkan dalam situasi seperti ini mereka juga menyediakan alat pelindung diri APD untuk diberikan kepada rumah sakit yang ada serta vitamin mereka berikan. Luar biasa ya seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, tentunya gereja berbahaya ini, GPIB dengan melalui Yayasan Diakonia, mereka melakukan hal ini karena telah terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah melakukan hal itu sebelumnya. Tuhan Yesus adalah diakonus yang sejati, yang melayani dan juga menyerahkan dirinya untuk keselamatan, memulihkan dan memperbaharui kehidupan manusia dan seluruh alam ciptaan menjadi manusia dan ciptaan yang baru. Dari hal inilah Bapak, Ibu dan Saudara kekasih, mari bersama-sama kita belajar melihat bersama untuk anak-anak, untuk cucu-cucu yang ada bersama. Mari saya mengajak untuk kita belajar. Jangan pernah melupakan dan mengabaikan sejarah yang sudah dilakukan, dibuat oleh Allah. Jangan hanya kita mengenal Allah itu sebagai pencipta dan hanya bekerja pada masa lalu. Dia terus bekerja pada masa kini dan juga pada masa mendatang. Belajar terus mengenal Allah. Ketika anak-anak cucu kita dan kita semua semakin mengenal Allah, maka kita akan terus mengasihi Allah dengan setia dan beribadah kepada Allah. Ingat firman-Nya dalam tadi Keluaran pasal 20, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku yang menyerupai apapun, patung apapun, jangan ya disembah seperti itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lakukan itu Bapak, Ibu dan Saudara, dan lihat Tuhan akan berkati hidup kita kalau kita benar, tetapi Tuhan akan menghukum hidup kita kalau kita tidak benar. Selamat menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan Tuhan
Marilah jemaat Tuhan disilakan berdiri bersama dengan semua orang di segala waktu dan tempat. Kita mengaku pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata masing-masing. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah umat Tuhan kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, seluruh umat Tuhan beribadah yang juga di rumah masing-masing, atas firman yang sudah kami dengarkan bersama, berkati menjadi kekuatan buat kami untuk terus menghadapi persoalan hidup termasuk COVID-19. Kehadiran kami menjadi kekuatan berkat bagi masyarakat, bagi pemerintahan yang kami hidup bersama di tengah-tengah alam Indonesia ini. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan bangsa-bangsa lain, berkati mereka semua, terutama pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan, termasuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, bersama dengan seluruh jajaran yang ada, termasuk mereka yang memimpin kami di wilayah NTB di sini. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, termasuk aparat keamanan yang ada. Tuhan memberkati, dan seluruh elemen lapisan masyarakat Tuhan berkati yang berjuang mengatasi masalah yang ada. Biarlah kami tetap menuruti protokol-protokol yang ada Tuhan, supaya semakin menurun dan menghilangnya penyakit COVID-19, dan akhirnya kami boleh beribadah, belajar dengan baik, dan juga bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni apa yang juga kami lakukan Tuhan, dan terus setia beribadah dan melaksanakan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami ya Tuhan, yang mana doa ini kami alaskan kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Keadilan dan
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah silakan berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Masukilah kehidupan yang baru, bertekunlah dalam iman, pergilah dan layanilah Allahmu dengan percaya pada kasih dan anugerah-Nya, serta tetaplah semangat dalam memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.